Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Malam hari ini saya akan memberikan update teman-teman ya, bahwa status saat ini marketnya masih belum jelas. Marketnya menunggu inflasi data Amerika nanti malam teman-teman ya. Saya juga mau sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saat ini marketnya lagi rapuh. Saya ada pesan untuk teman-teman semuanya yang ya semoga teman-teman bisa memahami memang kondisi market lagi seperti ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ternyata masih banyak yang menunggu ulasan saham-saham seperti itu. Karena gimana ya, dalam kondisi sekarang ini sebenarnya kita full cash pun lebih bahagia daripada kita megang saham teman-teman. Ya, nanti akan saya bahas tentang hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika marketnya sedang seperti ini. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke materi. Ya, teman-teman bisa ngelihat ya bahwa saat ini memang kelihatan sekali untuk IHSG-nya setelah kemarin break dari 38 retracement ya. Kemudian dia mengulang mencari support di bawahnya yaitu di 50 retracement udah kecapai. Ke MA200 sudah kecapai. Jadi sudah 2 hari ini IHSG-nya masuk ke atau di bawah MA200, which is itu adalah merupakan bearish area atau bearish zone ya, atau daerah turun lah seperti itu. Ya mungkin seperti sebelumnya IHSG-nya juga pernah masuk ke bearish zone teman-teman di sini. Perlu berapa hari nih? Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari bursa. 12 hari bursa itu bisa jadi sekitar 3 minggu IHSG bisa kembali lagi ke atas. Baru kemudian masih konsolidasi. Seminggu lebih. Baru kemudian naik. Konsolidasi. Konsolidasi ini sebulan lebih. Seperti itu kira-kira ya. Nah ini IHSG-nya memang sepertinya akan mengejar ke 61,8 retracement ya. Karena ketika break dari 38 retracement di sini, tujuannya memang ke 61,8 retracement. Kecapai nggak? Kecapai, dan yang mungkin kita harus benar-benar perhatian adalah apakah kalau sampai 61 retracement terus mantul, kalau kita lihat juga breakdown dari MA200 sebelumnya di sini, ini perlu berapa hari tadi? 12 hari bursa. Artinya mungkin masih akan lama seperti itu ya. Jadi makanya kenapa di sini saya bahas marketnya lagi rapuh, kita ya sebaiknya tidak terlalu berharap berlebihan dan buru-buru mencari saham yang mau naik seperti apa. Santai, nanti kalau memang waktunya naiknya juga bisa nggak ketulungan seperti itu. Kalau lagi turun juga turunnya bisa nggak ketulungan seperti itu. Jadi memang sebaiknya kita tahu diri untuk saat ini. Kemudian secara weekly teman-teman. Nah kita akan lihat secara weekly dari IHSG. Jelas udah jebol. Ya udah jebol garis yang saya bikin ini. Targetnya ke 6876 ya, sekitar 6. Supportnya itu targetnya 6870 ya, 6870 itu retracement 61,8. Kalau resistennya nggak usah dipikir dulu deh, supportnya nggak jebol aja dulu gitu. Kemudian apabila masih jebol tuh 6750 teman-teman, 6750. Jadi kalau kita gunain tren yang ini, yang saya bikin ini sama juga hitungannya juga sebenarnya sama dengan ini hanyalah weekly seperti itu. Oke, kemudian kita bicara dulu untuk mover hari ini. Sebenarnya kalau saya lihat tadi IHSG cukup bagus, tapi closingnya ternyata mover-movernya IHSG ini pada turun teman-teman. Pada turun movernya seperti itu. Nah kita bisa lihat dari ini untuk mover utama IHSG itu masih merah ya, BCA, BRI, Telkom, GoTo. Ini semua yang memberatkan IHSG. Astra juga nggak bergerak. Yang menahan laju kenaikan IHSG adalah Bank Mandiri, Bian ya, Unilever, BNI, Adaro, AMRT, AMSP. Memang seperti biasa ketika mover-mover utamanya pada turun dari big cap banking seperti itu, nanti yang bergerak adalah consumer. Dan hari ini cukup banyak bergerak teman-teman ya. Terus kemudian untuk batubara memang ada kenaikan, jadi ya saham-saham batubara hari ini banyak bergerak dan itu juga menyumbang tenaga bagi IHSG supaya nggak turun lebih dalam. Terus teman-teman kita bisa ngelihat ya, duo Arto GoTo masih turun ya.
GoTo-nya masih turun juga, Artonya, nah ini Artonya udah nggak kelihatan di sini teman-teman. Artinya Artonya karena semakin turun, market cap-nya makin turun dia. Coba kita lihat. Posisi 219 nggak ada Arto, kita geser ke bawah. Artonya tuh sekarang udah di nomor 23. Jadi karena market cap-nya turun, Artonya malah hari ini ARB teman-teman ya. Dia masih, dia keluar dari 20 besar. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk regional ya. Teman-teman lihat yang di sini, akan saya refresh. Nah, ini sedikit naik ya. Jadi untuk regional, Amerika masih tipis, turun-turun tipis ya. Nikkei masih merah, Hang Seng masih merah dalam. Eropanya ini udah hijau. Dow-nya udah hijau masih tipis. Rupiahnya 15.350. Kita lihat di sini pergerakannya supaya lebih detail, supaya kita teman-teman bisa ngelihat gambarannya seperti apa sih. Di bursa Asia dulu ya. Ini Nikkei. Pergerakan Nikkei seperti ini tadi. Jadi closingnya ya memang opening masih sempat tinggi, sempat dekat dengan ini. Sempat turunnya sedikit banget tapi ini dalam akhirnya. Kemudian Hang Seng-nya juga intraday-nya seperti ini. Ya, intraday-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat Eropa kan sudah mulai hijau ya. Jerman nih. Nah, ini nanjak nih ya, nanjak intraday-nya. FTSE-nya hijau juga. Kemudian CAC 40 hijau seperti itu. Ini market Amerika, tadi malam teman-teman bisa ngelihat. Dow Jones-nya ya masih nggak pede gitu loh. Tutupannya nggak pede. 5D-nya juga masih kelihatan nggak pede. SP500 intraday-nya nggak pede juga. Deket dengan open-nya. Memang ditarik naik. Sempat hijau tapi closing-nya dibawa turun lagi ke opening-nya. Masih kelihatan nggak PD-nya untuk SP500, Nasdaq-nya juga masih nggak PD, kelihatan sekali. Dow-nya kita lihat dulu teman-teman. Dow-nya memang masih hijau, tapi ya juga bisa saja masih berubah ya, kita lihat aja seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman ya. Komoditas crude oil. Oil ini udah di 87 lagi. Kemarin sempat ke 92. Jadi minyaknya turun ya, teman-teman perhatikan harga minyak turun. Nah, terus kemudian natural gasnya tetap. Natural gasnya tetap. CPO-nya kemarin sampai 38 ini turun lagi. Nah, untuk CPO memang kemarin ketika naik, CPO-nya, saham-saham CPO-nya nggak ikut naik, tapi hari ini tadi saya intip sekilas pada bergerak gitu yang saham-saham CPO kecil seperti itu. Nah, teman-teman terus ini saya dapat satu info lagi yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita mencoba untuk belajar tentang inflasi Amerika, itu yang harus kita perhatikan adalah harga BBM. Seperti halnya di Indonesia, harga BBM ketika naik, inflasi juga mungkin naik seperti itu. Maka kalau kita lihat ini adalah gasolin atau ya istilahnya bensin lah seperti itu. Dari September sekarang sudah 2 minggu terjadi kenaikan. Ini mungkin akan menyumbang kenaikan inflasi untuk Amerika. Jadi memang mungkin inflasi Amerika ini masih akan naik ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin masih akan tinggi, bukan mungkin masih akan naik. Kalau untuk turun cepat sepertinya agak susah ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk perlogaman teman-teman ini masih turun ya. Nikelnya juga masih remain the same atau masih tetap sama harga pergerakannya. Gold juga. Goldnya sempat ke 17.22 per troy ounce, sudah turun ke 16.50, ini udah naik 16.75. Harganya sama dengan pagi tadi ya. Kemudian apalagi yang lainnya nggak ada ya. Nah terus teman-teman yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini kita itu menunggu data inflasi Amerika Serikat. Kita menunggu data inflasi Amerika Serikat. Kita lihat dulu untuk kalender Amerika Serikat ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita itu sekarang sedang menunggu data inflasi Amerika Serikat. Nah ini diumumkannya adalah ini tanggal 13 ya teman-teman. Tanggal 13 besok ya. Besok.
Pokoknya waktu sana itu tanggal 13 ini teman-teman. Tanggal 13 sebentar. Ya, 13 Oktober ya, 13 Oktober itu inflasi Amerika Serikat ya, inflasi Amerika Serikat. Yang teman-teman harus perhatikan tadi adalah harga BBM-nya, harga gasolinnya masih cenderung tinggi, kemungkinan inflasi Amerika Serikat juga masih tinggi. Nah, teman-teman kita bicara inflasi Amerika Serikat ini ya. Nah, ini datanya seperti ini. Coba saya artikan dulu. Nah, inflasi kemarin adalah 8,3. Sebenarnya inflasinya ada penurunannya, tapi bukan yang inflasi inti. Yang inflasi per September, kita lihat yang ini yang inflasi September itu yang keluar nanti. Sebelumnya adalah 8,3. Yang ini ya, 8,3 yang ini. Nah, kesepakatan atau konsensusnya 8,1. Tergantung nanti keluarnya itu berapa. Kalau misalkan kesempatan 8,1 tetapi realisasinya misalkan 7, berapa ya, mungkin itu bagus. Kalau lebih rendah dari kesepakatan, mungkin marketnya rebound. Tapi itu inflasi ya teman-teman. Yang inflasi inti teman-teman harus juga perhatikan bahwa inflasi inti Amerika itu masih tinggi kemarin. Ya, kemarin masih tinggi. Sebelumnya 6,3. Nah, sebelumnya 6,3, terus harapannya adalah 6,5. Jadi kesepakatan para analis itu masih tinggi untuk inflasi Amerika ya, didukung data-data ya seperti harga BBM yang masih tinggi seperti itu. Inflasi Amerika Serikat itu masih tinggi. Ini yang membuat marketnya itu enggan bergerak. Karena kalau seperti ini dimungkinkan nanti ketika the Fed akan mengatur suku bunga itu dimungkinkan memang masih agresif, dan memang kalau kita ngelihat langkah the Fed ini in the next-nya bisa kenaikan bunganya nih bisa sampai 4, sekian gitu loh. Jadi ini yang harus masih menjadi perhatian kita sekarang. Nah teman-teman, terus juga ini indikator yang kita harus perhatikan juga. Ini adalah dolar indeks ya. Saat ini memang kondisi dolar indeksnya, ini sebentar saya cek dulu DXY. Dolar indeksnya sudah 3 hari ketemu resistan, dan ini candlenya adalah ada pelemahan. Ya semoga misalkan dia membaik seperti itu, marketnya akan membaik. Tapi sekali lagi kita harus lihat dulu karena dalam waktu dekat Amerika kan akan rilis data inflasi. US 10 years bond-nya ini juga mengikuti pergerakan dari dolar indeks, artinya ketika dolar indeks turun ini juga cenderung turun seperti itu. Kemudian ini komoditas ya, komoditas indeksnya ini turun juga. Ini kecemasan pasarnya juga turun, kecemasan pasar indeks, kecemasan pasarnya juga turun ya. Sebenarnya pasarnya kecemasannya udah nggak seperti kemarin-kemarin. Sebenarnya ini tercermin juga dari penurunan dari ini, istilahnya penurunan dari Dow Jones ini kan juga sudah nggak se-ekstrim kemarin. Sudah mulai ada perlawanan lah seperti itu. Kecemasannya udah mulai berkurang. Tapi kan ini belum kalau rilis data inflasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sementara memang masih harus ngelihat dulu ya teman-teman. Nggak usah terlalu happy dulu, oh marketnya akan rebound gitu. Rebound tuh ya kalau memang beneran masuk ke tren naik, nggak akan ketinggalan. Kalau sekarang kan jelas trennya adalah turun. Jadi ketika tren turun ini teman-teman, trading itu jauh lebih susah ya. Karena kita adalah posisi buy, bukan posisi sell seperti itu. Nah kemudian kita lihat dulu untuk saat ini yang bergerak apa aja Pak. Oke, kalau teman-teman full cash mungkin akan suka dengan pertanyaan yang bergerak apa Pak gitu. Tapi kalau yang nyangkut ya, saya juga ada nyangkutnya ya, mungkin ya lebih baik nggak positioning seperti itu. Atau kalau yang mungkin full cash, itulah orang yang paling bahagia saat ini. Nah, oke teman-teman kita refresh dulu. Hari ini yang bergerak utamanya adalah non-cyclical, tapi 0, artinya apa? Artinya ya, ini kalau market biasa mungkin dia nggak ada apa-apanya dengan yang bergerak kan begitu. Non-cyclical sahamnya apa? Sahamnya ada, saya udah catat sih tadi. Nanti juga saya bahas kok. Sahamnya non-cyclical nanti akan saya bahas. Yang saya tahu aja ya, AMRT, Gosco Plantation, SSMS, MSP, Aisyah. Aisyah kan dari kemarin dibahas ya.
Ini saya ambil dari volume-volumenya teman-teman. Volumenya sebenarnya Cleo boleh kali ya dicek ya. Cleo. Kemudian apa ya? Dewi saya belum kenal. Ini volumenya cukup gede juga. Nggak apa-apa ditulis dulu aja. Mbak Dewi ditulis dulu aja. Oke. Kemudian energi. Kita tengok dulu. Energi ada Siko. Wah, Siko ya. Siko. Oke. Ada BP. BP kan saya bahas kemarin sering ya. GTSI ini baru hitungannya. GTSI kopi. Ini saya belum kenal semua teman-teman. Maafkan saya belum kenal semuanya. Fire. Raja boleh. ITMA, Deutsch. Oke, itu aja nggak usah semuanya. IDXV 30 sekarang. Kemudian ada SMDR. Nah, SMDR sering dibahas. Saratoga, PNBN, Deutsch sudah, BSDE, Indo Tambang Raya. Namun demikian jangan seneng dulu. Ini walaupun dia saat ini hitungannya termasuk saham yang masuk dalam indeks yang hijau, tetapi ini nggak kemana-mana geraknya teman-teman ya, nggak kemana-mana. Teman-teman mau masuk juga mau cuan juga susah karena memang kondisinya lagi seperti ini ya, seperti itu. Kemudian ada transportation, ada SDMU tadi sempat bergerak, saya hampir ikut gorengan tadi. Maksud saya hampir ikut saham-saham kecil, bukan gorengan. Semua saham katanya gorengan gitu. Nggak. Jadi saya hampir ikut saham kecil ya, saya koreksi. Saya hampir ikut saham-saham kecil. Memang beberapa saya ikut sih. Saham-saham yang secara nominal kecil tuh saya kemarin ikut, tapi udah. Hari ini yang masih ikut baca ya, baca BP ya. Jadi ini ada Trans, SDMU, HAIS, Jaya, SMDR. Sama sih, hitungannya sama. Baik teman-teman, kita akan bahas sekarang, kita akan masuk ke sektor ya, pembahasan sektor. Seperti apakah sektor-sektor saat ini? Kita mulai dari banking ya teman-teman. Kalau kita bisa ngelihat sebenarnya kemarin-kemarin sudah saya sampaikan bahwa banking itu sebenarnya udah pada sampai di 61,8 retracement. Sudah seperti saatnya rebound seperti itu. Tapi istilahnya semesta belum mendukung ya. Dijegal semesta masih seperti itu. Dijegal regional masih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya BNI ini udah rebound hari ini. Udah mantul dari 61,8 retracement ya. Ya enggak tepat persis 61 di 8550, 8610 dia udah rebound ngelewatin 8827. Bagus ini. Cuman closingnya turun. Ya. Ya perhatikan aja ini, kalau marketnya bagus, ngegas ini barang. Kemudian Bank Mandiri juga hari ini juga bagus, malah testing resistan. Ini beneran nih, kalau marketnya bagus bisa kenceng bener ini. Kemudian untuk BRI teman-teman, ini sering saya sampaikan bahwa BRI teman-teman harus ekstra waspada. Kenapa? Karena dari big cap banking dia pergerakannya paling turun ya. Dan hari ini dia tembus MA 200, tembus 61,8 retracement. Support berikutnya itu ada di 4325. Nah, kalau BNI teman-teman masih jauh di atas MA 200, Bank Mandiri masih jauh di atas MA 200. BCA masih, tapi BRI ini sudah breakdown MA 200. Ini yang saya bilang kemarin, kenapa BRI ini dalam gitu. Nah, BCA teman-teman bisa ngelihat bahwa BCA sekarang masih mencoba untuk berjuang mantul dari 61,8 retracement, 50-nya pun masih belum mampu. Kalau BNI tadi kan juga berjuang tuh menjebol 38 retracement tapi mampu bertahan di 50 retracement. Tapi kalau BCA-nya, sayangnya internet saya kok muter-muter gini teman-teman. Nggak tahu ini udah 3 harian ini internet saya lambat ya teman-teman. 50 retracement. Apakah mungkin ada orang yang browsing-browsing lebih banyak seperti itu? Ya, kemudian Bank BTN dia nggak ada kemana-mana. Kemudian saya lingkarin apa ya? Yang saya lingkarin Bank Danamon ya, teman-teman boleh catat nih Bank Danamon. Nanti saya beri simpulan di belakang kok. Bank Danamon resistannya 3050. Jadi kecenderungannya begini teman-teman. Barang yang naik itu lebih akan diburu orang daripada barang yang turun. Jadi kalau misalkan dalam kondisi market seperti ini, sebenarnya prioritasnya itu bukan di saham yang breakdown support seperti itu, enggak. Tapi saham-saham yang secara tren masih bagus, yang retracement-nya dalam rentang yang terbatas. Seperti Penin, Medco, ya, Bank Danamon, seperti itu.
Kemudian BNGA masih mencari support 1050. Kemudian BBKP belum. Ini belum semua, BJTM belum semua. Nah, Penin Bank teman-teman. Ini Penin Bank ini satu grup PNBN, PNBS, PNLF, PNIN. Ini secara pergerakan masih 0 sampai 38. Artinya apa? Artinya rentang koreksi dia dalam tren naiknya dia masih kecil. Nah, sebenarnya tipikal seperti ini yang wajib teman-teman perhatikan. Karena ketika marketnya jelek, regionalnya menjegal, seperti itu. Ini saham juga pasti akan turun, tetapi ketika rebound bisa kenceng. Sekaligus, teman-teman juga ngecek apa bener grup ini ternyata bagus pergerakannya. Dan ternyata cukup bagus kan teman-teman. PNBN, ini sundur resistan lagi 2420. PNBS, rebound lagi. Nah, PNBS ini, oke sebentar teman-teman. PNBS ini saya menggunakan tren apa ini? Kita lihat dulu. Kemarin itu dia... Kalau menggunakan koreksi bisa juga. Kita ambil koreksinya dari sini. Kita ambil dari bawah. Koreksinya dia ini agak ekstrim sih. Cuman kan memang dia koreksinya agak ekstrim sampai 61,8. Cuman kan dia sempat higher ya teman-teman. Terus koreksinya hanya sampai 638 retracement. PNBS juga kecil koreksinya. PNLF juga sangat kecil koreksinya ya. Koreksinya sangat kecil. Supportnya di 561 nggak kesentuh ya, beberapa hari ini nggak kesentuh. PNIN juga sama ya, dia setelah terkoreksi sampai 61,8 reboundnya cepat kembali lagi ke 38 dan bertahan di 0 sampai 38. Artinya apa? Artinya rentang geraknya tetap sempit aja teman-teman ya. Nah, kemudian bank digital teman-teman. Bank digital saya hanya bisa bilang Arto seperti gambaran saya bahwa target dia jelas ke 78 retracement ke 4800 itu aja yang bisa sampaikan untuk Arto ya. BBYB breakdown support ya jelas. Untuk bank digital apa sih yang saya catat hari ini? Agro jelas masih turun, BRIS juga ya. Kemudian baca 2 hari ini trading saya. Nah, baca seperti ini, Pak. Ketika naik, dia ketemu resistan EMA 200 dan koreksi. Nah, coba lihat koreksinya. Baca hari ini saya 2 kali trading. Kita lihat di sini teman-teman, koreksi dia udah sampai 38-nya agak ekstrim. Hati-hati karena ada target ke 135. Ada target ke 135 untuk baca. Yang lainnya, saya hanya bisa sampaikan Bevin breakdown supportnya ya. Bevin breakdown supportnya targetnya ke 935. Kita cari target yang paling bawah aja teman-teman. Kemudian Amar coba teman-teman perhatikan karena ini sudah seminggu 7 hari bursa lebih dia bermain di situ. Sayangnya hari ini dia ketemu 50 retracement ya. Jadi mohon diperhatikan aja dulu. Kemudian buka nggak kemana-mana walaupun sedikit ada rebound kecil. Artonya tadi udah dibahas, GoTo-nya masih biarin aja turun teman-teman. Kemudian Astra Internasional teman-teman, dia itu sebenarnya udah sampai target di 61,8 retracement, tapi reboundnya masih belum mendukung. Ya memang regionalnya lagi nggak mendukung. Ya, koreksinya udah dalam, udah lewatin 38, 50, 61, udah sampai target, udah di bawah MA 200 juga. Auto nggak ada. Auto sampai target turun di 1212 kemarin saya sampaikan demikian. United Tractor masih cukup mampu bertahan di 38 retracement, tidak terkoreksi lebih rendah, bagus ya. Maintaining harganya di sekitar 38 retracement di sekitar 32.400-an. Kemudian consumer teman-teman ya, saya lingkarin apa ini? Ada HMSP, Unilever, AMR, Aisa. Langsung ke ini aja ya, coba kita lihat dulu. Mayor cukup oke ya. Mayor cukup oke, consolidation after break atau dia konsolidasi setelah break, tapi ya cukup lama di situ ya. Mayora, kemudian juga setelah Mayora Unilever hitungannya nggak kemana-mana, tapi 2 hari ini kan rebound dari supportnya dia di 4677, sekarang 4840. Ya lumayan lah dalam kondisi sekarang bisa naik segitu kok ya. 100-an, 100 lebih. Kemudian Kemudian
situ sepertinya turun tapi mantul ya. Ya, ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sabar, satu barang yang sebenarnya konsolidasi seperti ini. Satu barang yang konsolidasi. Ketika dia break kenceng, ini ada kemungkinan ada orang cut loss. Cukup banyak. Besoknya memicu orang untuk jual tetapi ada rebound. Nah, kemungkinan ini seperti ini barang-barang yang istilahnya out of band. Ini kalau ditambah dengan Bollinger biasanya akan masuk ke out of band. Coba saya cek dulu saya punya Bollinger nggak ya? Sayangnya saya nggak punya Bollinger band untuk ngukur ini. Saya nggak punya template Bollinger. Nanti saya mesti rubah-rubah. Saya males ya. Jadi ini kalau dipakein Bollinger ya mungkin dia kelihatan bahwa out of band Bollinger seperti itu. Silakan dicek teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman ini yang rebound adalah HMSP. Saya pilih aja nggak usah semua. HMSP rebound targetnya sementara ke 931 ya HMSP. HMSP WIM juga hitungannya ini barang juga bagus ya. Koreksinya hanya sampai ke support yang pertama 23,6 retracement teman-teman kemarin. Nah kemudian ada AMRT. AMRT itu setahu saya dia barang jarang banget turun loh. Ini sliver terus di scanner saya kalau saya menggunakan scanner 0 sampai 25%. Ini masuk teman-teman. Terus kemudian Aisyah ini juga saya gambarin dari kemarin. Kenapa Pak Aisyah digambarin? Karena Aisyah ini naik kenceng ya. Dua candlenya kenceng. Setelah itu ada candle konsolidasi. Ini artinya apa? Teman-teman tunggu dulu dalam beberapa hari ke depan. Apakah dia terkoreksi melewati 175? Kalau dia enggak. Ini kan konsolidasi sekaligus, ini kan akumulasi, satu bentuk akumulasi ya. Dan dia cukup alot sekarang karena memang di sini ada supply. Kenapa saya sebut supply? Dulu orang mungkin yang sudah masuk di sini masih pegang sehingga ketika naik ini agak alot. Kecuali nanti dia bisa ngelewatin jendolan ini. Nah, masalahnya ini kan long downtrend ya. Jadi mungkin ketika naik di etape-etape tertentu, ini etape-etape tertentu kalau rally, ini mungkin masih akan ada yang guyur ya. Jadi harus hati-hati di situ. Kemudian terkait energi teman-teman, ini adalah sektor yang ya memang sektor yang ini ya, yang favorit lah. Energi sama coal seperti itu. Elsa hari ini juga sebenarnya bagus, tapi sayangnya dia koreksi. Target Elsa masih di 334 ya, hari ini resistan 325 aja nggak mampu. Dia sekarang bertahan di 316 sebagai supportnya. Medco masih bagus juga ya. Medco masih bagus juga ulasan kemarin, ini barang supportnya 924. Harga sekarang tuh sudah di atas 960 sebagai 50 retracement dalam monthly-nya ya teman-teman yang ikutin channel saya oke ya mesti hafal semua ya pengikut channel saya pintar-pintar semua kok. Buktinya nggak ada yang komen kan. Pegas oke, masih terjaga dia masuk ke di atas 1805 itu bagus memang itu batasan dia ya. Ya sementara oke tapi ya memang nggak kemana-mana. Akra ini tipikalnya naik turunnya lebar. Dan ketika naik ketemu resistan juga berapa kali take profit. Jadi hafalin sendiri teman-teman ini barang secara pergerakan bagus. Nah teman-teman berikutnya adalah sawit. Harganya sawit memang sempat naik terus turun lagi. Sempat mulai naik lagi. Ketika naik kemarin sawit-sawitnya nggak ikut naik. Ketika turun ikut turun. Dan sekarang masih belum pada rebound ya. Hanya LSIP juga masih pada turun. SSMS aja. SSMS kalau nggak salah kemarin dividen ya. Mau dikoreksi kalau salah teman-teman ya. Ini SMS paling oke secara pergerakan. Paling suka saya. Kemudian yang lainnya SGRO cukup oke tapi nggak kemana-mana. Gusco Plantation berada di support. Siap mantul. Tapi kapan apakah besok mantul ya silahkan dicek aja. Saya hanya beri informasi aja. Lainnya sih sebenarnya seperti sudah mulai-mulai mau bergerak seperti itu. Sudah pada di support semua ya. Ini yang kecil-kecil ini. Kemudian terkait coal ya teman-teman, sekarang terkait coal ini bagaimana kabar Harum? Harum masih baru-baru aja mantul dari 1700, itu adalah 50 retracement. Harum kalau nggak kuat di atas 1780,
Masih ada target tuh, room di sini di 1615. Indo Tambang Raya masih belum kemana-mana, koreksi-koreksi dikit, tetapi kuncinya teman-teman harus perhatikan di 42100. Adaro masih belum kemana-mana, kalau koreksi kuncinya 3880. Tradingan ya teman-teman Adaro, tapi kalau di harga sekarang saya nggak tertarik, kecuali di support nantilah seperti itu. PTBA juga nggak kemana-mana, teman-teman bisa perhatikan 4175. KKGI kemarin mantul ketemu resistan tepat hari ini di 640 ya. Kalau zaman sekarang saham-saham ketemu resistan tuh sensitif, ada take profit. Indika hitungannya yang nggak kemana-mana, ya supportnya di 3040. Petrosi supportnya ini perhatikan nih 2932 ya. Doit sepertinya ada gerakan tadi. Oh nggak, tipis ternyata. Ya, Doit ternyata tipis, supportnya di 390 Doit. MBSS enggak kemana-mana, EMA 200-nya perhatikan 1075 ya. Toba di supportnya 690-an tuh support ya. Kemudian MBAP enggak kemana-mana juga, supportnya 48490. Kemudian permetalan ADMR dalam rentang yang sama, tidak ada pergerakan, teman-teman. Antam menuju targetnya hampir kecapai di 61,8 retracement 1815 ya, targetnya turunnya ke situ. Rentang geraknya memang sampai ke situ targetnya. Inco juga lagi turun ini, support terdekat di 6460. Untuk TINS-nya masih turun, supportnya 1330. MDKA juga masih berada di supportnya 61,8 di 3760. Biasanya cepat nih reboundnya karena memang marketnya lagi nggak mendukung ya. Telekomunikasi secara umum, Telkom ini kembali breakdown support ya teman-teman. Belum breakdown. Dia masih di bawah EMA 200, 3 hari masih belum mampu lewat, sekarang bertahan di 4300 tuh 50 retracement. Indosat masih mencari support nih sampai targetnya, tapi kekuatan turunnya sebenarnya masih kuat ya. Sepertinya masih kuat, jadi support berikutnya di 6360 ya. Excel masih sebentar, saking ruwetnya Vibo saya. 61,8 retracement di 2440 mantul. Berarti dia mantul dari 61,8 retracement. Kalau misalkan dia rebound, rentang geraknya sementara seperti yang saya gambarkan ini. 615038, 615038, atau dari 2435, 2500, 2580. Trend sepertinya masih jebol support, TBIG masih jebol support. TOWR nggak kemana-mana dari kemarin. Saham nggak kemana-mana, aman nih. Temen beli nggak naik tapi juga nggak turun. Pilih mana? Kalau dividennya oke, nggak apa-apa. Tapi apakah sabar setahun dapat sekali dividen atau sekali 2 kali seperti itu? Kemudian terkait oil and gas, BRPT, ESA, TPIA yang bagus cuma ESA. Ada yang nanya, Pak, ESA masih bagus kah Pak? Saya masih pegang 1100. Bulinya masih pegang apa gitu. Kita tengok dulu ESA. ESA itu asingnya masih dominan. Loh Pak, katanya nggak pakai asing. Ya asing ini kan untuk informasi tambahan saja. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa untuk ayem-ayem gitu. Untuk penyejuk hati, untuk pendukung keputusan. Decision support system. Sistem pengambil keputusan tambahan. Oh, saya punya ESA 1100. Asingnya masih megang, sahamnya turun. Nah, mungkin kalau marketnya lagi bagus, regionalnya tidak menjegal, ya mungkin ini masih bisa naik, masih bisa keluar di atas 1100. Jadi memang benar dalam memutuskan untuk cut loss tuh kita harus dalam banyak pertimbangan ya. Maksud saya menggunakan pertimbangan. Oh, saya punya barang ini, tapi memang marketnya lagi nggak bagus. Sebenarnya ESA nggak kemana-mana, cuman mau naik kok berat. Ya berat, memang ESA nggak kemana-mana, mau naik berat. Lah regionalnya nggak mendukung masuk mau naik gitu. Itu namanya melawan kondisi regional gitu loh teman-teman ya. TPIA masih belum kemana-mana teman-teman. Kemudian konstruksi properti tol saya satukan biar nggak mumet teman-teman, biar nggak lama-lama ngebahasnya.
Jadi ini masih nggak kemana-mana ya, dalam rentang yang sama. Adi, Wika ya sama kan, nggak berubah. PTPP nggak ada berubah, disupport semua. Yang nggak jebol, kayak UAS kita ini udah 2 minggu di situ aja ya. Kemudian Weton ini juga berada di support, udah sedikit ada pantulan. Keras juga berada di support pas di MA 200, WG, ADCP juga. Kemudian JSMR nggak kemana-mana juga. Nah, kemudian BSD teman-teman. Sebentar teman-teman. Saya cek mic dulu. Takutnya mic saya pakai omnidirectional nanti kenceng banget suaranya. Ya teman-teman. BSDE ada pantulan teman-teman ya dari 905an dari supportnya dia sekitar 900 ya. BSDE ada pantulan, silakan yang suka silakan di ini. Pakuan juga ada pantulan. Jadi untuk ini pakuan BSDE ya. Saya lingkarin pakuan BSDE teman-teman. Kalau yang lainnya belum sih, Asri masih break support, sesi A masih ya. CTRA juga. CTRA sedikit ada perlawanan. Kemudian persemenan apa kabarnya? Masih pada di support semua. SMGR juga masih nggak kemana-mana. SMGR malah breakdown supportnya. Kemudian transportasi, sepertinya teman-teman nih sudah mulai ada perlawanan ya. Asa sedikit, SMGR sedikit ada perlawanan ya. Resistan SMGR itu supportnya di 2340, resistan di 2410 ya. Habis itu HIS juga ada perlawanan, mantul dari support kemarin ya. Mantul dari support kemarin. Resistan sekarang di 233, berikutnya 246 ya. TNCA belum kemana-mana, Temas ya, Nelly belum teman-teman, belum kemana-mana. Kemudian saham-saham media ini kayaknya SCMA aja yang sedikit ada kenaikan. Tapi ya teman-teman lihat saja ya, karena ada resistan 215. Ya memang saat ini saham-saham apapun pada yang turun juga. MTK memang ada di sekitaran support tapi masih butuh konfirmasi besok ya teman-teman. Besok masih butuh konfirmasinya, masih besok. Kemudian saham yang biasa saya pantau teman-teman, perhatikan Saratoga itu mantul dari support ya. 2525. Wah, udah lumayan nih naiknya, udah hampir 100 poin. Memang beruntung kalau yang teman-teman pegang cash dan sabar menanti saham-saham incerannya mantul dari support seperti itu. Jadi kondisi seperti ini tetap bisa profit lah seperti itu. Kemudian MTDL hari ini juga mantul dari 554 overshoot ya, dia tembus support sebelumnya, support candle mantul juga. Imas mantul juga dari 781 supportnya ya. Asa belum. Nah ini ada yang bisa teman perhatikan juga. Era ini barang-barang ini sepertinya sebenarnya beberapa hari yang lalu kelihatan seperti ada cut loss, seperti orang-orang short dulu ya, buang barang dulu nanti cover back di bawah, buyback lah di bawah seperti itu ya, karena memang lebih enak seperti itu kalau sempat cut loss, kalau enggak ya duduk di pojokan teman-teman. TKIM teman-teman ini sampai di support dia yang kedua, TKIM NKP itu sama. Jadi sudah 3 harian di 7187 TKIM, ada pantulan-pantulan dari situ. Ini kalau marketnya bagus bisa rebound nih. Koreksinya juga masih di 38 retracement ya. INKP juga sama 8840, ini masih di 38 retracement. MPPA. Grup-grup lipo belum, tapi yang cukup menarik hanya LPPF teman-teman. LPPF aja ya, kemarin marketnya kan ngeri, jadi orang-orang ya pada buang barang dulu. PPF aja. Nah kemungkinan kalau marketnya membaik, ini saham-saham ini akan kembali ke rentang harga 3-5 hari yang lalu teman-teman. Kemudian Cepin nggak ada perubahan, Malindo breakdown support, Java kembali ke support 1410. Kemudian saham-saham farmasi teman-teman ini yang bagus cuman AGI aja catatan saya. Apa ya tadi catatan saya? AGI sama Care. AGI perhatikan resistan berikut. Resistan dia di 2323.
Kemudian habis itu ada Same. Same kan sudah saya bahas tadi ya. Same rebound dari dasar. Tapi ini setiap kenaikan Same ini masih banyak resistan volume, masih banyak musuhnya, masih banyak yang take profit ya, teman-teman. Kemudian Care gimana Care loading internet saya. Care masih nggak kemana-mana sih, tapi hari ini ada cross up MA35 seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan memberi sedikit informasi untuk teman-teman bahwa memang sekarang marketnya lagi rapuh ya. Marketnya lagi rapuh karena memang ya begini loh. Ya mungkin kalau kita lihat bursa kita masih paling bagus pergerakan dibanding market yang lain. Saham-saham kita, big cap bankingnya pun juga sepertinya enggan turun. Beberapa saham sektor-sektor energi, batu bara enggan turun seperti itu. Sebenarnya itu bisa jadi informasi tambahan untuk teman-teman bahwa sektor-sektor itu masih bagus, bahwa saham-saham kita juga masih bagus. Breakdown supportnya kemarin-kemarin kayak big cap bankingnya beberapa sampai di 61,8 tapi kemudian rebound. Ya. Jadi ketika 61,8 tuh sepertinya orang pada tahu, lagian kan penurunannya sampai situ udah 3 harian. Jadi rebound lah seperti itu. Namun demikian market itu kondisinya masih rapuh, teman-teman. Kondisi-kondisi sekarang ini kalau teman-teman nekat trading itu secara risiko lebih tinggi. Profitable untuk apa ya? Probability profitnya jadi kecil. Karena ketika naik orang yang penting amankan dulu profit, buang dulu. Jadinya bentuk candlenya adalah shooting star. Jadi saran saya ketika market rapuh ini, teman-teman, ini adalah waktu yang sebenarnya cukup tinggi resikonya buat teman-teman yang nekat trading ya. Probabilitas win-nya itu rendah. Dan ini bukan bulan yang mudah, teman-teman. Jadi ketika marketnya itu memang benar-benar bullish, mungkin akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan profit. Kalau sekarang ya mungkin masih bisa profit, tapi harus segera direalisasikan. Kalau enggak orang lain lebih dulu realisasi, teman-teman. Jadi kalau memang mau wait and see nggak apa-apa saat ini, ya. Karena dari kondisi ini ya kita tahu memang kondisinya masih seperti inilah. Terus kemudian ada yang nanya juga, Pak, ini kan Oktober, Pak. Biasanya kan naik. Oktober memang, jadi gini teman-teman. Sekitar Oktober itu biasanya memang mulai naik. Tapi nanti biasanya agak penurunan sekali, baru kemudian naik sampai Januari kan begitu. Namun demikian ini kan kondisinya beda. 2020 Oktober, kita adalah sekitar 6 bulan setelah COVID. Itu masih ya mulai naik juga ya, Oktober tuh naik juga 2020. Status masih COVID. 2021 yang jelas COVID sudah membaik, marketnya udah recover. Setelah recover, ekonomi membaik, lockdown udah dilepas, ya pelan-pelan lah. Namanya COVID membaik kan ekonomi membaik. Banking yang sebelumnya harganya turun dalam dan mencadangkan kerugiannya, maka pencadangan kerugian itu dilepas, sehingga banking ini profitnya berlipat-lipat gitu loh. Jadi kalau teman-teman masih ingat, mungkin juga teman-teman yang ngikutin channel saya yang mendengarkan sekarang tentu masih ingat beberapa yang nanya ke saya, Pak, kalau saya masuk saham banking gimana? Itu pada saat COVID dulu saya bilang, big cap banking itu ketika market dip karena sesuatu hal yang besar, itu dia turunnya dalam. Ya, seperti itu. Tetapi ketika ekonomi sudah mulai bangkit, dia reboundnya paling kenceng. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih, ini pergerakan saham BNI. Jadi seperti ini kira-kira di bulan, saya masih ingat beberapa teman saya nanya, status pegawai kantor di bulan Oktober sekitar ini, dia pegang, nanya, pokoknya BNI masih di berapa ya, 4 ribuan, karena waktu itu kan sampai 3.000, jadi BNI sampai 4.000 itu berarti di sini ada teman-teman nanya, Pak, saya masuk banking gimana? Saya bilang kalau ekonomi recover masuk banking merem aja. Nah, dari 4.000 udah naik ke 8.000 9.000 ya BNI.
Karena begitu, ini teman-teman saya gambarin aja deh. Oktober 2020 di sini. Naik kan? Ya. Kemudian Oktober 2021 di sini. Naik kan? Naik. Nah, sekarang Oktober 2022, Pak, di sini. Ini kondisinya masih COVID, ini kondisinya recover, ini kondisinya COVID-nya beres tapi ekonominya yang ya karena di sini ekonomi tumbuhnya di sini. Setelah ekonomi tumbuh, ya, dan juga kita orang kan nggak tahu ternyata ada pertikaian dua negara yang dikatakan mengganggu suplai dari komoditas. Dan bulan Februari komoditas gila-gilaan naiknya. Banyak yang nggak nyangka kalau komoditas di Februari itu naiknya gila sampai sekarang. Dan itulah yang memicu inflasi. Ketika inflasi tinggi, demand barang yang diperlukan banyak negara, komoditas, terganggu, harganya naik. Jadi harganya naik karena demand-nya tetap, tapi supply-nya terganggu. Seperti itu. Belum lagi peningkatan demand karena misalkan akhir tahun, yang mana tanpa gangguan supply pun kebutuhan harganya akan naik. Jadi memang komoditas masih tinggi, komoditas terkait energi. Kalau komoditas terkait metal mungkin akan slow down seiring dengan kebijakan moneter, yaitu penerapan bunga tinggi, yang mana memang itu dipakai untuk menekan inflasi supaya inflasinya nggak tinggi. Walaupun ketika suku bunga dinaikkan, itu berimbas ke slowdown-nya ekonomi. Nggak apa-apa, ekonomi di slowdown dulu supaya inflasi turun. Begitu kira-kira. Tapi sebenarnya kan kenaikan komoditas ini, kalau tadi saya bilang, bila pengaruhnya karena demand-nya, karena gangguan supply-nya, sebenarnya kan ini kan penyebab inflasi. Ini kan bisa diatur juga, supply-nya diperbaikin atau demand-nya ditambah. Atau maksud saya supply-nya ditambah maksud saya. Jadi demand-nya tinggi, kalau supply-nya bisa ditambah nggak apa-apa gitu loh. Atau mungkin supply-nya tetap bagus tapi jalur supply-nya yang keganggu. Nah, itu masalah lagi. Jadi inflasi tinggi karena komoditas tinggi kan bisa diatur. Di supply-nya ditambah kan seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi ya kita ngikut aja dulu kondisi sekarang. Ya saya juga harapannya sih akhir tahun ini juga ngebul lah seperti itu. Siapa yang nggak berharap, karena bulan-bulan akhir rally akhir tahun itu ibaratnya kita lempar sandal jepit aja jadi duit kan seperti itu. Istilahnya beli saham merem pun untung kok ketika akhir tahun, biasanya begitu. Tapi jangan terus dimakan mentah-mentah ya teman-teman. Karena apa? Kita juga harus melihat kondisi itu seperti apa. Kalau memang kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi ya tetap kita harus safety gitu loh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau saya sih dalam kondisi seperti ini biasanya saya melakukan hobi saya teman-teman. Hobi saya edit video, silakan lihat video saya yang di channel satunya teman-teman. Ya seperti itu. Ya lumayan lah. Bisa untuk ya tahulah seperti itu. Ya, oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, jangan lupa ya, saya itu ngikutin acara short. Jangan lupa yang belum like teman-teman, tolong di like supaya saya bisa berguru ke YouTube ya, Bagaimana sih membuat konten yang bagus seperti itu? Karena ya kalau lebih bagus lagi saya penyajiannya kan enak juga kan teman-teman seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.